Hai and hello, what's up good people. Kembali lagi bersaya admin tertampan seblok timur bersama channel yang dapat meningkatkan daya imun sehingganya kalian bisa melewati pandemi ini dengan sukacita karena terus menyaksikan dan update seputar sinetron Love Story The Series yang ceritanya semakin hari semakin membuat kita greget dan juga naik vitam. Tapi saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series yang budiman dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya ini dapat menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series dengan episodenya yang lebih panjang lagi, serta kita selaku fans dan penggemar sinetron Love Story The Series dapat saling bersilaturahmi di sini. Jadi jangan pelit untuk berkomentar. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur cerita sinetron yang semakin hari semakin berkelit, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And kita masuk ke pembahasannya. Baik, pembahasan akan dimulai di dalam ambulan di mana di situ terbaring Maudy dengan lemah dan tak berdaya hingga dia tak sadarkan diri. Ya, sudah pasti. Di sana juga ada Argadana dan juga si Jidan yang menemani si Maudy untuk dirujuk ke rumah sakit yang berada di Jakarta demi mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni lagi dibanding fasilitas kesehatan yang berada di Jawa Barat. Nah, di sini si Argadana terlihat menangis tersendu-sendu. Dia merasa bahwa dirinya gagal sebagai seorang ayah, tidak dapat melindungi anaknya setiap hari dan setiap waktu dan dari segala macam pancaroba yang menimpa kepada si Maudy. Si Jidan pun di sini mencoba menenangkan si Argadana agar supaya si Argadana tidak terlalu terlarut dalam keluhannya. Angguran si Argadana harusnya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermunajat agar supaya si Maudy secepatnya diberikan kesembuhan, karena jodoh pati bagja cilaka itu kersaning Gusti Allah. Setuju? Di sini pun si Jidan menelpon adiknya si Dina. Nah, si Jidan di sini mengabarkan kepada si Dina bahwasanya si Maudy dalam keadaan baik-baik saja. Namun sampai saat ini memang belum sadarkan diri, tapi nyawanya masih ada. Si Dina pun merasa lega karena nyawa si Maudy masih ada, jadi artinya si Maudy tidak jadi mati seperti yang dibicarakan oleh penipu yang meminta uang tebusan 5 juta tadi, guys. Baik, di 4 penjuru mata angin lagi nih guys, ada si kembar Naura dan Maira yang menepati janjinya kepada si Oma untuk mengaji dan mendoakan si Maudy agar supaya cepat diangkat dari penyakitnya. Di sini pun ada si Safira yang memperhatikan si kembar Nau dan Mai dari kejauhan. Safira sangat terenyuh sekali mendengar doa si Naura dan Maira untuk si Maudy, guys. Hingga pada ujung doa tersebut si Naura dan Maira pun bertengkar karena di sini mereka berdua berselisih paham, guys. Yang satu ingin Maudy kembali ke Ken, yang satu lagi ingin Maudy jadian dengan si Jidan. Entah mana yang akan benar. Biasanya perkataan anak kecil tidak suka berbohong. Mudah-mudahan saja si Maudy mendapatkan keduanya, yakni si Ken dan juga si Jidan. Tapi sangat tidak mungkin sekali ya seorang perempuan akan berpoligami. Jadi harus pilih salah satu saja. Dan di sini lain lagi ada si Panjul dan salah satu rekannya yang saya kurang tahu namanya siapa ini. Sepertinya dia pendatang baru di sini dan juga belum memiliki wajah dan dedegan artis. Nah, mereka baru saja membantu si Dina hingga akhirnya mereka sampai ngos-ngosan kecapean. Dan ini tidak penting untuk kita, jadi kita menginjak lagi scene lain di mana ada si Vanessa yang sedang tertidur pulas tanpa si Rama di atas ranjangnya. Nah, di sini pun si Dina ternyata menelpon si Rama.
Telepon suara berbunyi tersebut pun mengganggu tidurnya si Vanessa sehingga si Vanessa pun terbangun. Saat dilihat ternyata yang menelpon adalah si Dina. Pas hendak diangkat oleh si Vanessa, ternyata si Rama langsung datang dan menyarek si Vanessa agar supaya jangan sembarangan mengangkat telepon orang lain. Mendengar kalimat orang lain itu pun si Vanessa merasa tidak enak dan kurang senang kepada si Rama. Si Vanessa merasa bahwa dirinya adalah istrinya si Rama yang berhak mengangkat telepon dari siapapun ke HP-nya si Rama. Nah di sini tapi si Rama langsung merampas telepon tersebut dan mengangkat telepon dari si Dina. Si Rama pun berbincang-bincang dan mendapatkan informasi soal keberadaan Maudy dari si Dina. Namun info tersebut masih terdengar samar-samar guys, karena si Dina di sini juga belum mengetahui Maudy akan dibawa kemana oleh Argadana. Si Rama hanya mengetahui bahwa Maudy sudah diketemukan dan kondisi nyawanya masih ada atau alias masih hidup. Baik guys, di sini juga setelah telepon itu ditutup, ternyata si Vanessa langsung nyengsreng dan marah-marah kepada si Rama. Nah, tapi setelah mendengar info bahwa Maudy belum sadarkan diri sampai saat ini, si Vanessa pun akhirnya senang dan bergumam di dalam hatinya untuk kemudian bersyukur dan mendoakan supaya Maudy cepat-cepat mati. Sungguh kurang ajar sekali makhluk seperti si Vanessa ini ya guys. Baik, ke scene lain lagi nih, di mana ada si Argadana dan juga si Zidan membawa si Maudy ke rumah sakit. Di sini seperti biasa kita melihat pemandangan yang sering terjadi di negeri ini, di mana saat seorang pasien datang, si dokter terlebih utama mengingatkan kepada si Argadana untuk mengurus administrasinya terlebih dahulu. Jadi jikalau tidak ada pulus, maka kesehatan pun tidak akan didapatkan. Itu hanya merupakan sekelumit gambaran negeri ini yang selama ini terjadi. Nah, bagaimana nasibnya jikalau orang miskin masuk ke rumah sakit hingga dia dipaksa untuk melunasi administrasi terlebih dahulu, sedangkan dia belum bisa mendapatkan uang. Akhirnya Argadana pun melunasi semua administrasinya sampai selesai dan Maudy ternyata dirawat di ruangan yang VIP guys. Di scene lain lagi ada si Tiara yang menelpon si Bunga guys. Si Tiara menelpon si Bunga dan menanyakan bagaimana keberadaan Ken dan juga kondisinya saat ini. Bunga pun menyampaikan hal yang membahagiakan dan menggembirakan untuk si Tiara, dan ternyata Ken hanya luka ringan saja. Namun di sini si Bunga pun menyampaikan bahwa Maudy dalam kondisi kritis dan juga belum sempat sadarkan diri sampai saat ini. Dan di sini lain lagi ada si Oma yang kaget mendengar berita soal Maudy dari si Rama. Oma langsung saja menangis ketika mendengar bahwa Maudy sampai saat ini belum sadarkan diri ataupun belum siuman. Si Oma meminta si Rama agar supaya si Rama mengantarkan dirinya pergi ke rumah sakit tempat Maudy dirawat. Namun di sini si Rama sekali lagi tidak mengetahui Maudy dirawat di mana, karena ternyata si Argadana merahasiakan semua ini dari semua orang. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak ada yang dikasih tahu oleh si Argadana soal di mana keberadaan Maudy dan di mana Maudy sebetulnya dirawat, guys. Nah, ini merupakan sebuah bentuk usaha Argadana untuk memisahkan Maudy dan Ken agar supaya Ken dan keluarganya tidak mengetahui di mana keberadaan Maudy. Baik, guys, sampai kapan peristiwa dan juga kejadian-kejadian seperti ini akan berlangsung di sinetron ini? Dan untuk kalian para penggemar sinetron Love Story The Series, harap bersabar. Mungkin saja episode selanjutnya atau yang akan datangnya lagi akan terjadi kebahagiaan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.